10 menit belajar supaya tetap aman di tahun 2026. Katanya job market itu lagi susah banget di seluruh dunia. Supaya kamu tetap aman di tahun 2026, jangan lewatin video ini. Hanya dalam 10 menit kita akan belajar skill-skill apa sih yang harus kita punya supaya tetap aman di tahun 2026. Disclaimer, skill-skill ini aku kumpulin dari berbagai artikel dari Forbes, World Economic Forums, dan berbagai sumber lainnya, dan aku bikin sesimpel mungkin khusus untuk video ini. Hai, nama aku Muti, aku senior manager di multinational company dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang marketing and communication. Aku juga penulis novel yang hobi baca dan bercerita. Episode kali ini kita ambil dari Jungle Milk Camping Ground di Jayagiri, Cikole, Lembang, Bandung. 1. AI fluency. Nggak mesti kamu harus jadi developer atau jadi programmer AI, tapi minimal kamu tahu cara pakai ChatGPT, kemudian Gemini, cara pakai prompt yang baik, dan tools AI lainnya yang memudahkan pekerjaan kamu sehari-hari. Skill kedua adalah data literacy atau bisa juga disebut data analytics. Kalau semua data udah dicariin nih sama AI, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menganalisa, menginterpretasikan data, dan eventually mendapatkan insight dari data tersebut untuk kemudian kita pakai untuk mengambil keputusan dan membuat strategi. Di era machine learning seperti sekarang, kemampuan critical thinking itu tetap tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi pastikan kamu punya kemampuan untuk membuat analisa yang tajam, kamu bisa men-challenge asumsi, kamu bisa berpikir kreatif, karena itu akan bikin kamu jadi aset yang sangat penting dimanapun kamu bekerja. Skill keempat, emotional intelligence. Meskipun teknologi menjadi lebih canggih, kita sebagai manusia diharapkan untuk punya hubungan interpersonal yang lebih baik pula. Jadi tetap belajar untuk berempati, untuk lebih memahami orang lain, terutama dalam mode kerja hybrid di mana kita nggak bisa secara langsung face to face dengan kolega maupun klien kita. Skill kelima adalah digital fluency. Hampir mirip dengan AI fluency, tapi digital fluency ini sifatnya lebih luas. Kayak kamu harus luas nih pakai digital tools yang kamu gunakan untuk kerja sehari-hari. Contoh, Power BI, Microsoft Office lah yang paling standar tuh kan. Dan berbagai hal lainnya yang memudahkan pekerjaan kamu dan pekerjaan bos kamu sehari-hari. Skill berikutnya adalah kemampuan komunikasi dan storytelling. Bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi bercerita dengan impactful. Kamu sadar nggak sih, sekarang semua orang tuh berusaha cerita, semua orang berusaha bikin konten. Jadi kalau kamu punya kemampuan storytelling yang lebih baik, kamu akan jadi sangat menonjol. Kamu mungkin udah sadar bahwa belakangan ini tuh semuanya cepet banget berubah. Baik itu struktur organisasi, orang-orang yang ada di tim kamu, bahkan leadership tim di organisasi kamu pun mungkin cepet banget berubah. Jadi kemampuan kamu untuk beradaptasi dalam situasi yang baru, untuk menavigasi diri kamu dalam struktur yang baru itu kepake banget. Terutama kalau kamu bisa bekerja sama dengan berbagai jenis orang, baik itu lintas budaya, lintas negara, sampai lintas generasi. Dengan semakin banyaknya remote work dan posisi virtual, kemampuan untuk bekerja sama lintas bahasa dan lintas budaya jadi semakin penting. Jadi pastikan kamu punya kepekaan budaya untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semakin banyak orang. Skill ke-9 sebenarnya bukan skill baru lagi, yaitu leadership skill. Tapi di masa turbulen ini, seorang leader yang baik itu benar-benar dibutuhkan untuk memberikan arahan yang jelas, untuk memberikan deliverables yang benar-benar tangible, dan untuk memproses sebuah proyek sampai dia benar-benar kejadian. Skill berikutnya adalah cyber security. Kamu sadar gak sih sekarang tuh gampang banget kita kena hack dan itu tuh bahaya banget ya. Jadi kemampuan dasar untuk melindungi diri sendiri dan orang lain secara cyber gak gampang kena email phishing itu penting banget. Dan kalau kamu kebetulan ada di bidang cyber security dan IT, actually kamu beruntung banget. Skill kamu sangat dibutuhkan di tahun 2026 ini dan beberapa tahun ke depan.
Kalau aku bisa nambahin satu skill penting lainnya, itu adalah kemampuan untuk meregulasi energi kita. Tahu kapan waktunya berhenti dan istirahat dan gak berlebihan dalam bekerja atau melakukan apapun. Semoga sukses di tahun 2026. Happy New Year! Videonya belum selesai. Nah, kita kan udah tahu tuh teorinya, skill apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja di tahun 2026. Sekarang, bagaimana cara kita belajar skill-skill tersebut dan mengaplikasikannya di kehidupan pekerjaan kita sehari-hari? Menurutku penting banget untuk kita bisa memprioritaskan skill mana yang mau kita pelajari terlebih dahulu. Nggak semua skill itu harus dilahap saat itu juga. Pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu saat ini dan yang paling memungkinkan secara waktu dan energi kamu. Gak usah memaksakan karena pada akhirnya kalau kamu burn out ya nggak jadi apa-apa juga kan? Tips dari aku, pilih 3 skill pertama dulu yang mau kamu pelajari. Ini adalah 3 skill paling urgent yang menurut kamu akan berpengaruh besar pada karir kamu dan kehidupan kamu secara general tahun ini. Contoh memprioritaskan ini kayak gini ya. Misalnya kamu sadar bahwa saat ini tuh kerjaan aku lokal banget kok kak, aku nggak punya stakeholder dari negara lain. Oke, berarti skill cultural understanding mungkin belum relevan buat kamu. Kamu nggak usah belajar dulu. Atau, kak, background aku tuh bukan cyber security sih, atau misalnya bukan data analis sih. Kayaknya itu bukan sesuatu yang aku bisa pelajari dalam beberapa bulan deh. Betul. Kalau gitu, mungkin itu jangan dulu. Jadi, pilih skill yang kamu bisa akses secepat mungkin dan semudah mungkin. Contoh misalnya, kamu memutuskan skill yang mau kamu pelajari tahun ini adalah AI fluency. Itu kepake kan di banyak bidang pekerjaan. Yang kedua, storytelling. Ini juga kepake. Sama yang ketiga adalah critical thinking. Udah, kita fokus dulu ke 3 skill ini. Setelah kamu menentukan 3 skill itu, kamu tentukan langkah-langkah konkret apa yang akan kamu lakukan di pekerjaan kamu untuk mendukung kamu mempelajari skill-skill tersebut. Contoh, tadi kita sebut satu adalah AI fluency kan. Jadi kita akan tentukan AI tools yang mana nih yang mau kita pelajari duluan. Contoh Canva ya. Nah, di sini kamu alokasikan, let's say 1 jam per minggu untuk kamu ngulik Canva. Kamu invest deh di Canva Premium misalnya supaya kamu bisa akses semua toolsnya. Kemudian kamu tawarkan ke bos kamu sama ke tim kamu. Kamu bilang, gue tuh lagi belajar ngulik Canva nih tahun ini. Mau nggak untuk beberapa proyek gue yang bikinin presentasinya atau gue yang editin videonya? Oke, tadi kan kita sudah menawarkan untuk melakukan sesuatu yang ekstra buat bos dan tim kita. Sekarang waktunya kita minta tolong nih sama bos kita. Jadi pada saat sesi performance review, kamu bilang sama dia, bos tahun ini tuh saya pengen belajar lebih banyak tentang storytelling. Boleh nggak saya dikasih kesempatan lebih untuk presentasi di depan bos, di depan tim lain, di depan klien. Dan saya minta nih one-on-one session, mungkin 1 kuartal sekali untuk dikasih feedback komunikasi saya, delivery saya, storytelling saya udah oke atau belum. Terkait storytelling, sebenarnya banyak banget nih buku-buku yang menarik yang bisa kita bahas. Aku punya How to Deliver a TED Talk, terus ada juga The Snowball Effect dari Andy Bounce, itu bagus banget. Kalau kamu tertarik, kita bisa bahas bareng-bareng di episode lainnya. Kamu komen di bawah ya. Yang ketiga tadi, kita mau belajar tentang critical thinking. Ini lebih sulit karena ini bukan sesuatu yang kita bisa lakukan atau kita bisa praktekkan terang-terangan, ya kan? Karena dia soft skill banget. Ada beberapa buku yang menarik sebenarnya yang bisa kita bahas bareng-bareng untuk belajar critical thinking. Aku punya The Art of Thinking Clearly dari Rolf Dobelli. Terus aku punya Blink dari Malcolm Gladwell. Terus ada juga Think Again dari Adam Grant. Ini semuanya keren-keren banget.
Selagi kalau kamu mau ini dibahas, kamu komen ya di bawah ini. Kamu udah nentuin apa aja yang mau kamu pelajari di tahun 2026 ini. Ingat, kita harus selalu mengupgrade diri supaya kita bisa terus relevan. Gak cuma di dunia kerja, tapi juga ya namanya manusia, kalau nggak terus belajar, kita mau ngapain, ya kan? Kalau kamu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa like and subscribe ya. Jangan lupa juga bagiin ke teman-teman kamu yang lain. Thank you for watching. Bye!